mengean lah de ơi alo ajo Jambi tibor Jambi lah tanam tobu sangat luar lah di hati kami ibunya kambing ibu anak lembu. Oke, historian, bagaimana pendapat Anda mengenai tradisi tersebut? Ya, tradisi tersebut tergolong unik ya, dikarenakan dia menyanyikan syair yang begitu panjang. Bahkan kalau dibilang di acara-acara tertentu seperti istilahnya di acara pesta atau di acara adat dan juga menyambut tamu itu, dia bisa bernyanyi begitu panjangnya, bahkan sampai 2 hari lebih. Nah, ya untuk penyanyi ini dinamakan sebagai pembilang. Ya, yang pembilang ini berperan sebagai menyampaikan pengetahuan, hukum adat, filsafat, norma sosial, serta cerita tentang lingkungan melalui nyanyian-nyanyian mereka yang bisa berlangsung selama berjam-jam seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, salah satu yang kalau sekarang masih bertahan penyanyinya itu atau orang yang pembilang ini yang terkenal adalah Biaya Mak Itam. Mak Itam itu dari tahun 19 lebih sampai tahun 2000 sekarang masih bisa dia menyanyikannya. Itu yang masih tergolong salah satu orang yang masih ada pembilang hingga saat ini, salah satunya. Yang dimana tradisi ini tentu saja memiliki tantangan tersendiri, yaitu sepertinya terancam punahnya karena minat dari generasi muda yang menurun akibat perubahan gaya hidup gitu. Meskipun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Jadi pasti penasaran nih, bagaimana sih awal mula kemunculan dari Babelam atau menyanyi panjang ini? Dari awal cerita itu bagaimana gitu. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana kemunculan dari tradisi ini. Untuk menyangkut asal-usul dari cerita ini atau dari tradisi ini, tentu saja memiliki suatu sumber yang kurang jelas dikarenakan dia bersifat lisan, yang dimana sumbernya hanya dari orang tetua-tetua dulu. Ataupun ada, alhamdulillah saya dapatkan cerita dari tetua-tetua orang dulu, yang dimana ini berkaitan erat dengan namanya Bujantan Demang atau Bujantan Demang Seraya, yang dimana ia adalah tokoh pendiri dari Pelalawan dan juga Petalangan ini, suku-suku Petalangan, yang dimana dalam legendanya atau ceritanya ini ia memiliki kesaktian, memiliki kewibawaan yang luar biasa, kebijaksanaan sebagai raja, yang dimana ceritanya ia melawan dan juga berkeliling-keliling untuk melawan raja-raja zolim yang menindas rakyatnya, sehingga dari tokoh kepahlawanannya ini, dari tokoh-tokohnya dia sebagai seseorang yang raja yang bijaksana ini selalu diceritakan hingga turun-temurun melalui tradisi lisan ini. Sebenarnya kalau menyangkut Bujantan Demang Seraya ini dia terkategori seperti halnya legenda atau belum tentu nyata gitu. Namun ada juga beberapa sumber bahwa dia itu adalah seorang raja asli gitu. Ya mungkin itu hanyalah bersifat majis religius semata atau hanya sebuah melebih-lebihkan ceritanya atau bagaimana. Yang menyangkut erat dengan tradisi ini adalah mengenai cerita Bujantan Demang Seraya itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, yang dimana setiap tokoh-tokoh kepahlawanannya diceritakan kembali kepada anak-anak cucu yang hingga saat ini masih bertahan alhamdulillahnya. Yang kemudian itu cerita-cerita tersebut lama-lama bertambah, tidak hanya berupa cerita tentang Bujantan Demang Seraya juga, tapi menyangkut tentang nasihat pepatah orang tua-tua zaman dulu. Dari nasihat Bujantan Demang ini juga salah satunya. Dan tentu saja dalam penyampaian tradisi lisan ini yang saya bilang sebelumnya tidak hanya menyangkut tentang cerita-cerita orang masa lampau atau asal-usul dari orang Petalangan ini, tapi menyangkut tentang yang namanya nasihat, nilai-nilai moral, filosofi atau filsafat. Nah, teman-teman, mengenai tentang asal-usul tradisi nyanyian panjang atau Babelam ini tentu saja suatu hal yang menarik. Ya tentu saja ini berupa salah satu sebagai sejarah lisan atau cerita-cerita dari orang-orang masa lampau, yang dimana pada masa itu belum ada hal-hal tertulis atau sebagainya, hanya berupa cerita dari orang tua ke anaknya. Jadi melalui tradisi ini mudah-mudahan menjadi suatu identitas suatu bangsa atau suatu daerah tertentu gitu. Namun tantangan terbesar terhadap tradisi ini adalah mulai melemahnya ya orang-orang untuk menjadi seorang pembilang atau penyanyi yang panjang ini, di mana orang
generasi terakhirnya adalah bernama Mak Hitam tersendiri, yaitu adalah orang Petalangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu salah satu generasi terakhirnya. Dan tentu saja ini masih menjadi suatu hal yang harus diturunkan juga selama sumbernya masih ada gitu. Oke guys, yang terkait tentang tradisi itu adalah suatu hal tradisi yang cukup menarik juga bagi kita semua, dan terbilang ini untuk mengetahui salah satu tradisi yang ada di daerah kita tersendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya segala macam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.